Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik Sehat. sehat sir. Alhamdulillah. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin, yakni kelanjutan dari naratif teks. Ada namanya Yes. teks. Ada yang masih ingat apa itu naratif teks? Nggak tahu sir, nggak masuk kayaknya saya. Oh, kemana Anda? Siapa namanya? Ilham. Aduh, gimana nih Ilham? Sakit kayaknya kemarin. Oh, sekarang sudah Sakit sembuh. sakit. Sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Nah, Ya. nah, jadi naratif teks itu sebuah teks yang mana menceritakan suatu peristiwa, kejadian-kejadian di masa lampau. Rekonteks juga hampir sama, namun di sini ada hal yang berbeda. Yani ketika pada naratif teks itu yang diceritakan merupakan bisa suatu peristiwa, bisa suatu legenda. Nah, kalau rekonteks ini yang menceritakan atau yang diceritakan itu lebih fokus pada pengalaman dari si pembicara ataupun dari si penulis teks tersebut. Jadi secara simpelnya itu rekonteks menceritakan pengalaman pribadi, entah itu kisah sedih, entah itu kisah yang membahagiakan, entah itu kisah yang menyeramkan, seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita masuk pada, nah yang pertama, definition. Bisa tolong dibacakan salah satu. Ada yang mau membacakan nggak? Saya. Oke, baik Nica, tolong dibacakan ya definisinya. Definition. A recontext is a type of narrative that retells event or experience that have occurred in the past. It involves presenting a sequence of events in the order that they happened. Typically using chronological order, recontexts aim to inform or entertain the readers by providing a detailed account of what took place. Nah, di sini seperti apa yang tadi Mister bacakan di awal secara sekilas, definisi dari konteks yakni teks apa yang satu teks naratif yang mana iya. Nah, teks yang mengisahkan kembali peristiwa. Jadi peristiwa ataupun pengalaman yang telah kita lalui, baik itu sedih, senang, bahagia, mencekam, menyeramkan, itu kita menceritakan ulang seperti itu ya. Tujuannya nanti ada beberapa materi terkait, ada karakteristiknya, ciri-cirinya, ada tujuan, ada struktur kebahasaan, ada struktur teksnya, dan juga nanti terakhir ada contoh. Untuk definisi sendiri, secara simpelnya itu teks yang menjelaskan ulang peristiwa atau kejadian yang kita alami, yang si penulis ataupun pembicara pernah alami seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Tidak sorry. ada sir. Kita lanjut ya. Nah, Baik. kemudian selanjutnya ada karakteristik of the context ataupun ciri-ciri dari teks recount. Bisa tolong dibacakan Mas Ilham? Yang nomor satu Yang saja. mana sir? Yang satu saja. Nomor satu. Yes. Oke. Chronological order. Recontext present events in the order in which they occurred, typically using past tense verbs to describe action that have already happened. Baik, terima kasih Mas Ilham. Nah, pada Sama-sama. ciri-ciri yang pertama ini, itu pun kita menyebutnya sebagai kronologi.
dalam recontext kronologinya itu present event in the order in which they occur, typically using past tense verbs to describe action that have already happened. Yakni teks recon itu disusun berdasarkan urutan waktu, dimulai dari peristiwa yang terjadi pertama hingga yang terakhir. Jadi ciri-ciri dari konteks itu dalam konteks waktunya itu berurutan antara dari kejadian yang awal, terus selanjutnya sampai kejadian yang akhir. Ini ciri-ciri yang pertama, yakni chronological order, kronologi yang tersusun. Kemudian ada yang kedua, saya membacakan. Ya, Dadan. Number 2, first person perspective. Recon often use first person pronouns, I, we, because they are based on personal experience. Baik, yang kedua, ciri-ciri yang kedua ini menggunakan first person perspektif ataupun sudut pandang orang pertama. Seperti yang Mister tadi katakan di awal bahwa recontext itu merupakan suatu cerita ulang dari peristiwa yang terjadi. Nah, itu kan si pembicara ataupun penulis itu menceritakan kisahnya. Nah, di sini menggunakan sudut pandang orang yang pertama. Bisa berupa saya, ataupun ketika ingin menceritakan kisah dari pengalaman suatu kelompok, itu bisa menggunakan we, sudut pandang orang pertama. Yang dimaksud di sini itu ya seperti itu. Jadi kita menceritakan ulang apa yang pengalaman yang kita pernah apa yang pernah terjadi, entah itu sedih, senang, gembira, segala macam. Itu menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa menggunakan I ataupun we ketika peristiwa itu mencakup sekelompok orang. Maksudnya itu kayak dulu satu kelas 7 misal pernah mengalami kecelakaan beruntun, misal seperti itu. Nah, kita menceritakannya itu pakai kata we, karena di sini diceritakan berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah pengalaman pribadi, entah itu secara individual maupun secara kelompok. Kemudian ada karakteristik ataupun ciri-ciri yang ketiga, yakni descriptive language. Recontext use descriptive details to paint a vivid picture of the event, helping the reader visualize what happened. Deskriptif, jadi memberikan detail yang cukup untuk membangun gambaran yang jelas. Jadi secara yang ciri-ciri yang pertama, kronologi waktunya yang berurutan. Kemudian yang kedua dari sudut pandang orang yang pertama. Jadi kita setelah melakukan menceritakan dalam waktu yang berurutan, kita juga harus mendeskripsikan cerita tersebut secara detail. Jadi gak ada yang ditutup-tutupi ataupun bahasanya itu mudah dipahami dan juga secara gamblang seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada use of past tense. Recount are typically written in the past tense because they describe events that have already happened. Yang keempat atau ciri-ciri yang terakhir menggunakan simple past tense ataupun kata kerja yang telah lampau seperti itu ya. Ini digunakan karena recontext itu menjelaskan peristiwa yang telah kita alami. Jadi peristiwa yang telah berlalu, makanya menggunakan simple past tense. Baik, selanjutnya ada tujuan dari recontext. Yang pertama ada informatif, yakni recontext inform readers about specific event or experience, providing details and context to enhance understanding. Informatif berarti memberikan suatu informasi ataupun suatu keterangan yang mana
di situ di dalamnya itu ya secara kronologis tentang satu peristiwa. Jadi tujuan dari rekonteks ini yang pertama itu informatif, memberikan informasi kepada pembaca ya, ataupun apa yang pembaca ya, ada penulis ada pembaca. Nah, memberikan informasi kepada pembaca terhadap suatu peristiwa yang telah kita alami secara kronologis, itu pada bagian informatif. Terus yang kedua entertaining, can also be entertaining by sharing interesting or memorable experience with the reader. Yang kedua berbagi pengalaman ataupun apa pribadi dan pengalaman. Sebentar. Di sini lebih kepada apa ya? Memberikan dongeng berarti apa? Bukan dongeng, hiburan lah. Memberikan hiburan kepada pembaca dengan mengisahkan pengalaman yang menarik dan berkesan. Jadi pengalaman-pengalaman kita ketika kita membacakan, bukan membacakan bahasanya deh. Ketika kita menulis rekonteks nih, ataupun kita bercerita terkait rekonteks, nah si pendengar tadi itu akan merasa terhibur tentang kisah yang kita alami, baik itu kisah yang sedih ataupun yang mencekam. Itu kan masuk pada salah satu tujuan dari rekonteks. Kemudian yang tujuan ketiga reflektif. Rekonteks may include reflection or insight going from the event, offering lessons learned or personal growth. Yang ketiga yakni berbagi pengalaman ataupun refleksi penulis terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi kadang kan ada yang namanya curhat gitu ya. Nah, orang-orang yang menulis rekonteks ini mencurahkan cara mereka curhat itu dengan menulis teks recon, yakni menulis peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang telah terjadi pada dirinya melalui satu teks, baik itu menceritakan secara lisan maupun ditulis secara tulisan. Kemudian ada selanjutnya yakni struktur of recontext. Yang nomor 1, ada yang mau bantu baca? Tolong bacakan. Saya, Mister. Baik, silakan. Number 1, orientation. Introduce the setting, time, place, and participant of the recounted event. Provide necessary background informative to establish context. Baik, yang struktur pertama ini ya, ini orientasi. Orientation ini ataupun orientasi ya, kita lebih umumnya ataupun lebih mudahnya. Itu memperkenalkan waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat. Jadi di dalamnya itu ada waktunya kapan, orang-orangnya siapa saja. Di situ ada pada bagian orientasi. Kemudian juga memberikan latar belakang singkat. Jadi kenapa kok peristiwa itu terjadi, alasan-alasan singkatnya itu ada pada orientation. Kemudian struktur yang kedua, bisa tolong dibacakan. Saya, Mister. Oke, ini lagi. Ayo, tolong. Events describes the series of events in chronological order using descriptive language to depict action, thoughts, and feelings. Includes styles such as what happened, who was involved, where, and when. Baik, struktur yang kedua ini ada event. Nah, di dalam event ini itu menjelaskan peristiwa secara kronologisnya. Jadi pada orientasi ini yang tadi itu menjelaskan nama tokoh, menjelaskan tempatnya, menjelaskan kapan kejadiannya. Nah, pada event ini itu penjabaran dari peristiwa tersebut lebih masuk kepada kronologinya ya. Mulai dari peristiwa pertama hingga yang terakhir. Kemudian juga menggunakan urutan waktu dan detail deskriptif untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi detail-detail peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada rekonteks itu masuk pada event di sini ya. Kemudian yang ketiga, bisa tolong dibacakan. Siapa ini yang belum baca? Ya, Mas Awan. Tolong Mas Awan. Apakah ada Mas Awan? Oh, Mas Awan lagi
berhalangan hadir. Halo, Sir. Gimana, Sir? Oh iya, tolong dibacakan yang nomor 3, Mas Aman. Oke, sebentar. Baik. Number 3, personal response reflects on the writer's thought, emotion, or maaf itu menutupi. Nah, Nah, or reaction during the events. Adds a personal touch by sharing insights or feeling related to the recounted experience. baik. Untuk struktur teks recon yang ketiga adalah di sini ada personal respon ataupun respon dari kitanya ataupun apa ya, kalau secara simpelnya itu respon dari si penulis terhadap peristiwa tersebut ini meliputi tanggapan ataupun perasaan pribadi seperti perasaan kesan dan pesannya lah terhadap peristiwa yang telah menimpanya itu. Kemudian juga menambahkan dimensi emosional. Nah, di sini pengalaman pribadi dari si penulis itu nanti ditanggapi lagi oleh si penulis ataupun si orang yang menceritakan teks recon itu dengan menggunakan emosionalnya. Kemudian ada yang terakhir, siapa ini yang belum baca? Yuk, tolong bacakan Mbak Maulidia. Apakah ada? Mbak Maulidia, apakah ada? Oh, sepi sekali ya kelas ini. Saya aja, Sir. Saya mau. Oke, Mbak Kamila, silahkan. Yang mana ya tadi, Sir? Yang keempat, yang terakhir. Itu dibaca ya, Mbak. Baca, dibaca, Mbak. Okay, number 4, the orientation first summarizes the events and their significance. Second, may offer a concluding thought, lesson learned, or reflection on the impact of the events. Baik, yang Okay. keempat ini ya, terima kasih Mbak Kamila. Untuk yang keempat ini strukturnya yakni orientation. Ini berisi suatu kesimpulan peristiwa yang telah diceritakan dan juga memberi refleksi terhadap pengalaman yang telah dijelaskan. Jadi ketika pada orientation ini berisi tentang nama tokoh, tempat, dan juga waktunya terjadi itu kapan. Ketika pada event itu menjelaskan kronologinya seperti apa saja. Personal response itu tanggapan ataupun kesan dari si penulis terhadap peristiwa yang dialami. Nah, pada reorientation ini itu berisi kesimpulan ataupun bahasanya itu penutup lah dari kisah tersebut. Itu isinya apa saja. Nah, kemudian baik, kita akan melanjutkan materi yang tadi, yakni menganalisa contoh dari teks recon. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu contohnya ini yang The Last Month sampai The Local Zoo. Karena apa? Di dalamnya itu ada kapan waktu itu terjadi, waktu peristiwa itu terjadi, kemudian tokohnya siapa saja, kemudian ada tempatnya itu di mana. Nah, itu masuk pada orientasi. Kemudian pada struktur teks yang kedua, event. Ada yang tahu event itu yang mana sampai mana? Teman-teman? First sampai finally. Yap, dari apa tadi? Nica. Ya, kita lihat dulu ya, event itu isinya seperti apa tadi? Ya, ini ada kronologi dan juga penjelasan secara detail. Pertama ini kan ada first dan juga yang terakhir ada finally. Itu kan suatu contoh dari kronologi tadi. Kemudian di sini ada penjelasan secara detail. We board the school bus early in the morning and eagerly chat about the animals we hope to see.
Kemudian event arrival, we split into groups. Kemudian after a guided tour, we had a picnic lunch near. Itu kan suatu detail ataupun penjelasan peristiwa yang secara gamblang, itu yang benar-benar detail. Itu ada sampai akhirnya, sampai finally the group to get rid souvenirs from the gift shop before heading back to school. Ini masuk pada contoh event. Kemudian yang the zoo trip was unforgettable. I love learning about wildlife and spending time with my classmates outside the classroom. Nah, maaf tadi Mister salah peletakannya. Yang struktur personal. Nah, tanggapan pribadi ataupun ya kesan dari si penulis tadi terkait itu ada perasaan, ada emosional, itu terletak setelah event. Karena di sini contohnya the zoo sampai classroom ini kan berisi tentang kesan dari si penulis terkait pengalamannya mengunjungi suatu kebun binatang. Ini kan ada unforgettable, nanti tidak bisa terlupakan. Dan I love learning, saya mencintai ataupun saya menyukai pembelajaran materi-materi pelajaran tentang wildlife. Jadi si penulis ini suka belajar secara langsung tentang kehidupan hewan-hewan liar seperti itu. Ini kan masuk pada tanggapan dari si penulis tentang pengalaman yang dialami. Kemudian yang conclusion ataupun di sini di recontext ada reorientation. Contohnya ini, this experience taught me the importance of conversation and sparked my interest in wildlife geography. Nah, di sini perjalanan ke kebun binatang, pengalaman ini kan judulnya kan kunjungan sekolah yang tidak terlupakan. Nah, pada kebun binatang lokal, pengalaman ini mengajarkan si penulis untuk pentingnya konservasi dan memicu minat pada biologi satwa liar. Jadi memunculkan minat untuk belajar tentang biologi dari satwa liar. Di sini poin yang dapat diambil pada reorientasi tadi yang sebelumnya kan kita lihat. Nah, including joke, lesson learn, or reflection on the impact of the event. Jadi ada bahasanya itu pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman itu apa. Nah, pada contoh ini itu mengajarkan bahwa pentingnya kita untuk belajar biologi satwa liar. Karena dari pengalaman ini tuh si penulis mengetahui ataupun mulai tertarik untuk lebih berhubungan dengan binatang-binatang liar yang ada di kebun binatang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekiranya yang terakhir ini ada penutup ataupun kesimpulannya. In conclusion, the context are available literally from that capture the essence of past event or experience, providing readers with a deeper understanding of different perspective and narrative. They offer a platform for storytelling, reflection, and connection, enriching our understanding of the human experience and fostering meaningful communication. Di sini kesimpulan dari teks recon ini, yakni recon teks itu suatu bentuk sastra yang menangkap esensi dari peristiwa atau pengalaman masa lalu. Jadi isinya itu ada peristiwa yang pernah dialami oleh si penulis maupun pengalaman masa lalunya, dan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca ataupun pendengar tentang perspektif dan narasi yang berbeda. Jadi perspektif ataupun sudut pandang dan narasi yang berbeda bagi pembaca maupun pendengar ketika kita menulis rekonteks ataupun menceritakan rekonteks tersebut.
Kemudian ada teks ini menawarkan sebuah platform untuk bercerita, refleksi, dan koneksi. Jadi recount teks ini di dalamnya itu bahasanya menyediakan tempat lah untuk orang-orang kepada orang-orang, pada individu maupun kelompok untuk menceritakan, untuk bercerita, untuk refleksi, dan juga memperkaya pemahaman tentang pengalaman manusia dan menumbuhkan komunikasi yang bermakna. Jadi untuk bisa saling mengerti, bisa saling mengetahui pengalaman, sharing-sharing tentang pengalaman lah, entah itu pengalaman yang menyedihkan, yang menyenangkan, ataupun bahkan yang menyeramkan. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk tugas pada pertemuan selanjutnya, Mr. harap teman-teman memikirkan ataupun menuliskan satu contoh peristiwa yang pernah teman-teman alami, baik itu entah itu yang sedih, yang bahagia, ataupun yang menyeramkan dan segala macam. Pokoknya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang pernah kalian alami. Mr. harap pada pertemuan selanjutnya kita bisa saling tukar cerita gitu ya. Kita mulai pada prakteknya, yakni bercerita terkait pengalaman yang pernah terjadi. Nah, dikemas dalam bentuk rekonteks tersebut, teman-teman. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya kapan, Sir? Karena ini hari apa? Ini hari Rabu. Di Rabu, Ya, tanggal 8 Mei. Mister kasih deadline sampai hari Minggu ya. Jadi kita kan pertemuan lagi hari Senin. Nah, malam Seninnya Mister harap sudah mengerjakan semua. Jadi pas hari Senin nanti kita tinggal langsung sharing-sharing saja, langsung dari teman-teman sekalian nanti membacakan cerita-ceritanya, cerita pengalaman-pengalamannya yang seru pastinya ya. Entah itu yang sedih, Baik, Sir. senang, ataupun apa segala macam. Berharap seperti itu. Oh iya, tadi Mister hampir lupa. Di sini Mister absen dulu ya. Di sini yang Boleh. Maulidia hadir. Maulidia. Hadir, Sir. Kemudian Ayu Nadira. Ada nggak Ayu? Ada, Sir, itu, Sir. Oh iya. Terus ada Ilham Syah. Hadir. Selalu hadir. Dengan Jaya. Hadir. Khalista. Khalista ada nggak ini? Ada. Orangnya ada tapi nggak tahu ikut Zoom apa tidak ini. Loh, Awan kemana Awan? Ada yang tahu Itu, Awan? Sir, mungkin dia disconnect tadi, Sir. Tadi di awal sempat ikut tadi. Baik-baik, ya tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya, ketika kita belajar tentang rekonteks yang perlu kita perhatikan, yakni yang pertama, rekonteks itu kita menceritakan pengalaman pribadi yang pernah kita alami pastinya, dan jangan lupa juga kita menggunakan past tense, simple past tense. Terus strukturnya diperhatikan juga, ada orientasi, ada event, ada personal perspektif, ada reorientation, seperti itu ya. Baik, Sir. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, alangkah baiknya kita tutup pertemuan kali ini dengan doa untuk Mas Ahmad Danan. Silahkan pimpin doa. Ayo Mas. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Kurang In. lebihnya dari Mister, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang belum paham bisa nanti tanya-tanya lagi, ataupun pada pertemuan selanjutnya bisa langsung temu Mister ya. Karena pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan offline. Seperti itu teman-teman. Baik, Sir. Ya,
Cukup sekian, terima kasih sudah mengikuti kelas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.